Selalu ada hikmah. Kita masih lanjut sama Kang Faren. Ya, Pak Gulu ini Masya Allah, luar biasa. 5 tahun akhirnya ngajar. Sekarang 7 tahun. Sudah masuk 7 Dari tahun 2017 sampai sekarang. Akhirnya mau 8 tahun. Kuliah. Guru Kuliah, juga nggak? iya. Jadi dulu tuh kan orang-orang biasa kuliah dulu baru ngajar ya. Ini mah udah terjun duluan. Jadi ngajar dulu 2017 dengan kesadaran bahwa mendidik anak usia dini itu bukan cuma sabar. Kadang suka nanya, Mas, jadi guru PAUD cukup nggak sih cuma sabar doang? Ya cukup, tapi tolong tambahin mau belajar. Artinya kan kuliah lagi karena memang harus banyak ilmu yang dipelajari. Apalagi kita menghadapi dengan anak-anak yang sebetulnya mereka calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Betul. Kalau kan ada SMP, kita lagi ngembangin biar supaya ada TK, SD, SMA-nya. Dan dulu juga ngajar di SMA. Dan setiap kali ketemu para aktivis pendidikan itu, mereka bilang justru emang harus mulai dari itulah usia kecil. Iya, betul. Dan kita lihat salah satu sahabat yang paling hebat, contohnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu ketemu Nabi kan umur 8 sampai 12 tahun sebetulnya. Berarti kelas 2 SD sebetulnya. Rencana depan emang ini pengen tetap ini terus jangka panjang atau mungkin ada cita-cita lain yang pengen dikejar juga? Sejauh ini sih pokoknya pengen terus terlibat menjadi sosok figur ayah di pendidikan anak usia dini. Adapun mungkin peningkatan yang lain, mungkin studi lanjut kuliah lagi. Tapi juga pengen bukan hanya jadi figur ayah, tapi juga meyakinkan mahasiswa PG PAUD bahwa kadang ada beberapa mahasiswa yang ke PG PAUD tuh karena salah jurusan atau karena tidak diterima di jurusan lain. Iya, jadi pengen menginfluence juga di dunia kemahasiswaan bahwa kalau ketika kalian menjadi mahasiswa PG PAUD, ilmu kalian bakal teraplikasikan ketika nanti jadi orang tua. Entah sebagai seorang ibu atau seorang ayah, ya suatu saat nanti akan teraplikasikan. Dan pahalanya lebih mudah banyak loh, karena dari kecil itu kan mau nggak mau kita juga yang ngenalin, bisa jadi kita yang ngenalin alif batasannya. Iya betul, surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah iya. Tuh berarti seumur itu anak sampai jadi kakek-kakek, sampai jadi kiai. Iya, setiap kali Al-Fatihah, setiap kali ngaji pahalanya ngalir ke guru PAUD-nya. Ini juga pesan bagi semua orang tua, jangan sampai yang ngajarin Al-Fatihah dan alif batasannya guru PAUD-nya. Ya mereka siap ngajar kapan aja. Cuman kan ya lebar sayang gitu kan kalau misalkan diserahkan ke mereka pahalanya. Menurut sejauh yang Kang Faren tahu ya, seberbahaya apa kasus fatherless itu bagi seorang anak, bisa merusak apa sih? Terutama bagi anak perempuan mungkin ya. Karena banyak juga yang akhirnya dia, mohon maaf ya, ketika gedenya jadi gampang kerayu sama gombalan buaya gara-gara dia nggak pernah punya sosok ayah gitu. Yang selama ini saya pelajari yang paling berdampak dari segi sosial emosional, emosi. Kadang perbedaan beberapa anak yang memang terlibat dalam pengasuhan ayahnya itu biasanya ayahnya hadir ya. Iya, ayahnya hadir tuh cenderung tidak percaya diri. Terus juga banyak ketakutan. Termasuk mungkin saya tuh kok kenapa juga tetap pengen ada di PG PAUD atau di pendidikan anak usia dini. Saya tuh dulu waktu kecil ya itu ayah dan ibu saya jauh dan saya nggak tahu membangun karakter saya sejak usia anak-anak tuh dari siapa, paling dari nenek gitu. Cuma dari nenek aja, dan saya pengen anak-anak di masa yang akan datang tuh tidak mengalami apa yang seperti saya alami. Jadi seandainya misalkan mereka tidak mendapatkan figur ayahnya di rumah, sekolah adalah rumah kedua bagi mereka, dan saya siap menjadi ayah kedua bagi mereka untuk memenuhi figur itu. Dan sejauh ini gimana nemenin anak TK itu? Pernah nemuin kasus-kasus yang misalkan mohon maaf ya, mungkin dia juga tahu-tahu murung terus karena didapati mungkin ya dia ngalamin mungkin entah di rumahnya ada KDRT kah atau ayahnya emang nggak pernah hadir kah dalam kepengurusannya? Ada kok, banyak. Justru kadang satu hal itu yang bikin saya menguatkan diri untuk tetap berada di pendidikan anak usia dini. Beberapa tahun yang lalu itu KDRT kok. Jadi mempengaruhi terhadap dipukul sama ayahnya gitu atau gimana? Lebih ke arah melihat orang ibunya dipukul oleh ayahnya. Sehingga tiba-tiba ada perubahan emosional yang drastis, yang biasanya ceria dia tiba-tiba murung. Kita kan sebagai guru nanya secara tidak langsung, anak tuh jujur, anak TK tuh jujur, dia akan apa yang dia sampaikan gitu. Pak Faren, aku lihat ibuku dipukul dan lain-lain. Jadi kan itu juga mengganggu keharmonisan anak, yang sehingga anak-anak tuh berpikir iya rumah itu bukan
tempat mereka untuk tumbuh gitu. Jadi sekedar singgah saja karena ketidakkuatan melihat realita kan. Terus yang kedua juga ada satu kasus yang bikin saya terenyuh tuh, yang kebanyakan memang beberapa yang broken home. Terus juga yang kedua tuh adalah dia ketika kelas A ayahnya ada. Saya kagum banget, setiap hari ayahnya yang nganterin. Karena kan suatu pemandangan yang langka ya, Iya, ayahnya terlibat dalam antarjemput. pengasuhan ngantar jemput, tapi di semester 2 kalau nggak salah ayahnya meninggal. Innalillahi wa inna Dan tiba-tiba dia tuh kayak kehilangan lah. Tapi kalau sekolah dia antusias, excited. belajarnya Iya, semangat. karena ya saya ngerasa bahwa saya memenuhi figur ayah itu di sekolah. Kan namanya pendidikan anak usia dini, kita kadang kan belajar tentang keluarga tuh. Otomatis Iya. kan saya juga kadang bukan ngerasa bersalah, kayak tersentuh tuh ketika siapa yang sayang ayahnya, aku yang sayang ibunya. Tapi ketika satu kondisi, Papa Ren tapi ayah aku mah udah nggak ada Ya Allah, gitu. Terus nah. nggak apa-apa, di sekolah masih ada Pak Faren, ayah kamu boleh kesini kapanpun kalau Cerita perlu, apa ya aja. cerita apapun. Dan sekarang udah SD gitu. Dan itu yang selalu membuat saya betah di pendidikan anak usia dini, karena mungkin ya perlu lah bagi mereka gitu. Masya Allah, tuh pemirsa, alhamdulillah ini hikmah yang luar biasa. Mudah-mudahan semua ayah yang nonton pada hadir ya kepada anak-anaknya. Kita akan tanya hikmah lebih banyak lagi dari Pak Guru Valen ini, Masya Allah. Alhamdulillah, jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah.